Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan Bari Amanullah dengan NIM 211910201028. Saya berasal dari kelas Elektronika Daya A. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kerja dari rangkaian buck boost converter. Yang dimana buck boost converter merupakan rangkaian eh, untuk menurunkan atau menaikkan level tegangan DC. Yang dimana di sini terdapat rangkaian gabungan dari buck boost, yang mana buck itu merupakan rangkaian yang untuk mengubah tegangan DC menjadi lebih menurun, dan rangkaian boost converter merupakan rangkaian yang untuk menaikkan level tegangan DC. Nah, di sini merupakan gabungan dari rangkaian buck dan rangkaian boost. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari rangkaian buck boost converter. Di mana di sini saya menggunakan tegangan DC dengan sumber 100 volt. Lalu di sini ketika polaritas sumber itu di sini plus, sini min, maka arus akan mengalir, dan ketika MOSFET ini dalam keadaan on, maka arus akan mengalir ke induktor. Dan ketika arus mengalir ke induktor, di sini induktor akan menyimpan energi magnetik. Dan setelah itu arus juga akan mengalir ke kapasitor untuk melakukan pengisian dan mengalir ke beban. Setelah itu mengalir ke dioda. Dan ketika MOSFET ini dalam keadaan, atau saklar ini dalam keadaan off, maka eh, arus ini tidak akan bisa mengalir, dan induktor tadi karena menyimpan energi magnetik, dan yang awalnya ada magnetik menjadi tidak ada, itu akan mengubah polaritas. Yang dimana awalnya di sini plus pada saat keadaan saklar atau MOSFET on, dan pada saat keadaan saklar atau MOSFET off, maka polaritas untuk induktor seperti ini. Sini plus, sini negatif. Dan karena di sini plus, sini negatif, diri induktor ini akan memunculkan atau membuat tegangan sendiri dan mengalir ke arah beban. Dan untuk pengisian kapasitor ini juga mengalir ke arah beban dan mengalir ke dioda. Dan berlangsung seperti itu ketika saklar on dan off. Oke, sini saya akan mencoba menjalankan simulasi dari rangkaian buck boost converter, di mana di sini terdapat duty cycle, yaitu kita ubah-ubah, yang dimana duty cycle 0,5 merupakan duty cycle yang sama dengan nilai tegangan input lalu tegangan sumber. Dan untuk duty cycle yang di bawah 0,5 itu merupakan rangkaian, atau bisa kita sebut seperti buck, itu menurun, dan ketika duty cycle-nya 0,5 maka tegangannya itu akan lebih kecil dari tegangan sumber. Dan ketika duty cycle kita ubah di atas 0,5, maka dia akan dalam keadaan boost atau menaikkan level tegangan. Jadi tegangan akan lebih besar dari tegangan sumber. Tegangan DC outputnya itu akan lebih besar dari tegangan sumber. Nah, di sini kita coba untuk menggunakan 0,5 terlebih dahulu. Di sini terdapat frekuensi itu kita gunakan 25 Hz. Tampilkan juga untuk nilai frekuensi. Oke. Oh ya, di sini saya menggunakan induktonsi nilai induktor sebesar 465 mikrohenry. Dan sini menggunakan kapasitor dengan nilai 22 mikrofarad. Dan sini saya menggunakan nilai resistor sebesar 30 ohm. Oke, di sini saya akan mencoba simulasikan
Oke, yang pertama kita masukkan tegangan sumbernya terlebih dahulu, yaitu 100 volt. Setelah itu kita masukkan tegangan output, lalu juga arus output ya. Ini arus IA, ini merupakan arus output. Oke, di sini sudah terlihat untuk tegangan output yaitu 100 volt ya. Dan ini coba kita lihat, benar ya, 101, volt. Kurang lebih sama seperti tegangan sumber. Oke, bagaimana jika kita mengubah nilai duty cycle-nya lebih kecil dari 0,5 atau sebesar 0,4? Kita simulasikan. Oke, di sini sudah terlihat untuk nilai tegangan outputnya itu terlihat lebih rendah atau lebih kecil, sekitar 60 lebih. Ini untuk tegangan outputnya tetap 100, tegangan inputnya, maaf, itu tetap 100, dan tegangan outputnya itu sekitar 60 lebih ya, 60 lebih. Dan ini menjadi lebih turun dari tegangan input. Kita lihat lebih tepatnya berapa? Sekitar 67,668 volt. Oke, bagaimana jika kita gunakan perhitungan? Apakah sesuai dengan perhitungan? Oke. Di sini sudah terdapat perhitungan yang dimana mencari nilai tegangan output merupakan duty cycle dibagi dengan 1/duty cycle dikali tegangan input DC. Nah, di sini karena tadi menggunakan input duty cycle-nya, kita pengatur duty cycle-nya itu 0,4. Jadi kita masukkan 0,4 dan tegangan inputnya tadi 100 volt ini. Terus 0,4 ini 1 dikurang 0,4 sama dengan 0,6. 0,4 dikali 100 terus dibagi 0,6 merupakan 66,666 volt. Oke, jika kita bandingkan dengan hasil gelombangnya dan nilai tegangan output, ini merupakan hampir sama ya. Yang di sini 66,66 volt, di sini 67,668 volt. Oke. Terus di sini saya akan menghitung juga nilai dari ripple arus output. Oke, di sini menggunakan terdapat rumusnya itu delta I sama dengan VA, yang mana VA ini merupakan nilai dari tegangan output dan VS merupakan tegangan sumber. Terus terdapat frekuensi, di mana tadi kita menggunakan frekuensi sebesar 25.000 Hz atau 25 kHz. Terus di sini terdapat nilai induktor, dan tadi menggunakan nilai induktor sebesar 465 mikrohenry. Dan di sini kita masukkan juga nilai dari tegangan output 66,66 volt dan dikurang dengan tegangan sumber. Ini mendapatkan nilai ripple arus output sebesar min 17,20378 ampere. Terus bagaimana dengan perhitungan ripple tegangan output? Ya, di sini sudah terdapat nilai rumus ripple tegangan output, yaitu delta V sama dengan IA. Merupakan IA ini adalah nilai dari arus output, yaitu kita dapat dari sini 2,25 terus dikalikan K ini merupakan duty cycle-nya tadi menggunakan 0,4 dan F merupakan frekuensi 25 kali 10 pangkat 3 karena tadi 25.000 Hz atau 25 kHz, dan ini merupakan nilai kapasitor. Tadi menggunakan nilai kapasitor sebesar 22 mikrofarad. Terus mendapatkan nilai ripple tegangan output sebesar
1,63 volt. Oke, di sini bagaimana jika nilai duty cycle-nya kita lebih besar kan dari 0,5. Ini tadi lebih kecil 0,4, sekarang kita lebih besarkan. Semisal 0,8. Oke. Bisa terlihat di sini untuk level tegangannya sangat berbeda. Yang tegangan input masih sama 100 volt dan untuk tegangan output ini sudah di atas 100 volt. Yaitu sekitar 400 volt ya. 400 volt. Jika kita lihat seperti ini, dan ini terdapat arus outputnya itu sekitar 15 ampere ke bawah atau 10 ampere lebih. Untuk lebih tepatnya kita lihat berapa. Untuk tegangan outputnya itu sekitar 394 volt. Dan ini untuk arus outputnya itu 13,16 ampere. Oke, bagaimana jika kita gunakan perhitungan? Oke, di sini sudah terdapat perhitungan mencari tegangan output dari rangkaian buck boost converter. Di sini tadi sudah saya jelaskan itu ini merupakan data cycle-nya tadi menggunakan 0,8 karena lebih dari 0,5. Di sini mendapatkan tegangan outputnya itu 400 volt. Di sini hampir sama dengan nilai output dari gelombangnya juga. Di sini 394, di sini 400 volt. Dan di sini kita coba mencari nilai ripple arus output dan mendapatkan nilai ripple arus output sebesar 11,469 ampere. Dan ripple tegangan outputnya itu 19,1418 volt. Oke, bisa terlihat fungsi dari rangkaian ini yaitu ketika duty cycle-nya itu di bawah 0,5 maka akan menurunkan level tegangan DC, dan ketika di atas 0,5 maka akan menaikkan level tegangan DC. Oke, mungkin segitu saja penjelasan rangkaian buck boost converter. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.